Oke, kembali lagi bersama saya Rozik. Di sini kita akan belajar bagaimana menginstal Composer yang ada di Linux. Di sini kita akan mempelajari dua cara untuk menginstal Composer. Yang pertama itu menggunakan sudo apt. Oke, kurang besar ya. Nah, sudo apt Composer install Composer. Terus yang kedua itu langsung dari websitenya, download dari website. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk memasang Composer di Linux. Kita akan mencoba cara pertama terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita buka terminal. Ini kita tutup. Buka terminal terlebih dahulu. Terus sebelum kita melakukan instalasi, alangkah lebih baiknya kita lakukan update untuk repositorinya. Caranya gimana? Sudo apt update. Oke, kita perbesar ya. Sudah apt update, terus kita enter. Masukkan passwordnya. Tunggu sampai repositorinya terupdate. Kenapa kok kita wajib update atau lebih bagus update sebelum melakukan instalasi? Karena ketika kita melakukan update, data repository atau aplikasi yang akan kita install itu adalah data yang terbaru atau terupdate, sehingga nanti meminimalisir masalah yang ada atau crash. Nah, setelah sudah kita update, kita clear dulu. Terus kita lakukan instalasi Composernya. Sudo apt install Composer. Oke. Tunggu sampai downloadnya selesai dan instalasinya selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita clear terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek apakah Composernya sudah bisa digunakan atau belum, bisa gunakan Composer -v. Nah, kita scroll ke atas. Nah, kita sudah berhasil menginstal Composer versi 2.7 yang terupdate 2024. Oke. Terus bagaimana kita menggunakannya? Kita bisa menggunakan dengan mencoba membuat project Laravel terbaru. Oke. Kita masuk ke halaman atau repo yang biasa kita gunakan untuk membuat projectnya, dimana kalau di Linux itu di var terus www.html. Nah, sebelum itu kita cek dulu izinnya daripada si folder HTML. Caranya gimana? ls-l. Nah, kita buka izinnya terlebih dahulu sehingga kita bisa melakukan create project di folder HTML. Caranya gimana? Caranya sudo chmod 777 -r terus HTML. Terus enter. Masukkan password. Oke. Sekarang kita cek lagi izin daripada folder HTML. Oke, sudah terbuka semua. Berarti setelah ini kita bisa lakukan pembuatan project di folder HTML. Kemudian masuk ke HTML, clear dulu. Caranya gimana? Ketika kita menggunakan Composer yang diinstal di dalam sistem, kita langsung saja ketik Composer, create project Laravel, terus setelah itu nama projectnya, first project Laravel. Nah, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, jadi project Laravelnya sudah selesai dibuat. Ini ya. Berarti untuk pembuatan project itu sudah berhasil. Nah, kita nggak usah mencoba
mengcustom Laravelnya lebih jauh. Yang penting kita tahu bahwa si komposernya itu bisa kita gunakan di sistemnya. Untuk tutorial tentang Laravel nanti akan menyusul. Oke, sekarang kita mencoba untuk memasang komposer dengan mendownload dari websitenya. Dari sini kita clear dulu. Oke, kita tinggalkan si terminalnya, kita buka Google Chrome. Caranya gimana? Ketik komposer. Nah, di sini akan tampil website composer.org, getcomposer.org. Kita buka saja. Nah, kita buka yang get started. Di sini ada cara penggunaannya. Seperti ini. Customisasinya. Oke. Untuk mendownloadnya kita buka yang di sini. Nah, tinggal kopikan saja kode ini di terminal nanti, di select atau di blok, kemudian di copy, buka terminalnya, kita masuk ke halaman project atau halaman HTML-nya, tempat dimana kita akan membuat projectnya nanti. Langsung saja di sini kita paste, Ctrl V, terus enter. Nah, si terminalnya akan otomatis mendownload komposer. Komposernya sukses di download. Nah, di sini kita tahu bahwa muncul versi daripada si komposer. ls-l. Ada 3. Ini folder, ini file bawaan. Nah, kalau untuk komposer ya di download dari website itu bisa langsung kita gunakan tanpa harus menginstal. Jadi dari source code tadi itu untuk mendownload, setelah di-download, nah ini sudah bisa langsung kita gunakan. Nah, cara menggunakannya gimana? Kita clear terlebih dahulu. Cara menggunakannya sedikit berbeda. Kalau tadi komposer langsung perintah create gitu project. Tapi kalau menggunakan file komposer, kita tambahkan php composer.par. Nah, baru create project. Terus tadi kan nama projectnya first project Laravel. Sekarang kita bikin second project Laravel. Kemudian kita enter. Oh, perintahnya kurang. Jadi dari sini create project Laravel, baru nama. Oke. Jangan lupa ya, perintahnya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini baru bisa. Seharusnya setelah instalasi ini selesai nanti akan muncul 2 project. Kita ls-l. Nah, ini ada first project, ada second project. Nah, yang pertama itu kita buat menggunakan komposer bawaan dari sistem yang kita install menggunakan sudo apt. Nah, kalau yang second project itu kita install atau kita pasang menggunakan file komposer par yang ada di lokalnya. Sehingga nanti ketika kita pindah folder, selain daripada folder HTML ini menggunakan komposer par atau menggunakan file komposer, ketika di folder tersebut tidak ada, maka tidak akan bisa menggunakan komposernya. Berbeda dengan yang komposer diinstal di dalam sistem, itu bisa digunakan di mana saja, di folder mana saja yang ada di sistem Linux-nya. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan komposer menggunakan 2 cara. Yang pertama, pemasangan menggunakan sudo apt install komposer. Yang kedua itu menggunakan file komposer yang di-download dari websitenya.
Kelebihan dan kekurangannya sudah saya sebutkan tadi, sehingga teman-teman tinggal memilih mana yang lebih cocok digunakan di project teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.